Blood saja ya sumber dananya ya. Untuk BOK-nya belum ada ya. Baru di 2025 ini. Lalu nanti pengecekan saldo awal piutang akhir tahun, saldo awal persediaan akhir tahun, saldo awal utang akhir tahun, pengecekan saldo awal aset dan akumulasi penyusutan, serta jurnal adjustment aset pengecekan saldo akhir aset dan akumulasi akhir tahun. Nah, nanti di sini kalau untuk pengecekan kas dan realisasi itu akan diceknya dari manual dan aplikasi. Jadi manualnya kita cocokannya dari rekening koran bersama dengan aplikasinya BKU Pejabat Keuangan. Lalu manualnya rekening koran dan sisa kas tunai bendahara penerimaan dicocokkan dengan aplikasi di buku tunai dan buku bank bendahara penerimaan serta rekening koran bendahara pengeluaran dengan BKU bendahara pengeluaran. Jadi makanya kenapa tadi saya informasikan pastikan realisasinya di 2024 sudah selesai dulu. Kalau sudah selesai baru bisa kita lakukan ke tahap selanjutnya, yaitu untuk penyusunan LK. Lalu realisasi pendapatan belanja brut nanti kita cocokkannya dari manual di SPJ realisasi pendapatan dan belanja dengan di aplikasinya laporan realisasi anggaran. Oke, ini kita sudah masuk untuk pengecekan saldo awal piutang. Jadi piutang akhir tahun sebelumnya sama dengan piutang awal berkenaan. Nah, nanti mencocokkannya seperti apa? Itu piutang wajib kita input dulu untuk saldo awal 2024-nya. Saldo awal 2024-nya diambil dari laporan keuangan audited 2023 yang mungkin beberapa puskesmas sudah selesai, ada puskesmas yang belum selesai, mohon diselesaikan untuk saldo awalnya ya Bapak Ibu dari LK 2023. Nah, nanti kalau untuk inputannya adalah manual yang audited tahun sebelumnya atau 2023, nanti diinput di akuntansi saldo awal neraca, nanti hasilnya bisa dicek di neraca. Karena nanti untuk saldo awal itu akan berpengaruh untuk laporan keuangan. Jadi wajib diinput semuanya sampai selesai baru bisa kita lanjut ke penyusunan laporan keuangan. Karena nanti akan dilakukan jurnal penyesuaian dari saldo awal tersebut. Lalu lanjut ke jurnal piutang. Kalau untuk jurnal piutang, jadi nanti ketika kita sudah mengetahui selisih antara manual atau misalkan ada ya selisih antara manual dengan neraca akhirnya di aplikasi Blood, itu nanti kita akan lakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, kalau jurnal penyesuaian untuk jurnal piutang, nanti penerimaan pembayaran piutang. Misalkan menerima pembayaran piutang, maka kita akan lakukan penjurnalannya di menu akuntansi, yaitu debitnya pendapatan jasa layanan dari masyarakat. Nanti ada pasangannya itu kredit piutang pendapatan Blood. Untuk PPT ini nanti akan saya share juga ya kepada puskesmas. Lalu, jika ada pengakuan piutang tahun berjalan atau akhir tahun, maka nanti harus lakukan jurnal penyesuaian di akuntansinya, yaitu debitnya pilih kode rekening piutang pendapatan Blood, nanti kreditnya pilih pendapatan jasa layanan dari masyarakat. Jadi ini panduan atau ya panduannya ketika Bapak Ibu nanti akan lakukan penjurnalan untuk piutang. Lalu ini untuk jurnal beban dibayar di muka. Kalau ada beban dibayar di muka, jika penerimaan pembayaran piutang, maka penjurnalannya adalah debitnya menggunakan kode 8, yaitu pakai yang beban belanja awalannya. Lalu kreditnya cari yang kode 1, beban dibayar di muka. Nah, kalau untuk penyesuaian piutang tahun berjalan atau akhir tahun, nanti pilih di debitnya beban dibayar di muka, yaitu kode 1 dengan pasangannya kredit belanja beban. Berarti masuk di kode 8. Nanti pakai gambaran ini saja untuk nanti lakukan jurnal penyesuaiannya.
Lalu kalau jurnal penyisihan piutang, jika yang akhir tahun, maka Bapak Ibu pilihnya di jurnal akuntansinya, debitnya itu pilih kode 8 dengan kode 8 kategori beban penyisihan piutang pendapatan BLUT. Kalau kreditnya nanti kode 1 penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah. Lalu penyesuaian koreksi penyisihan piutang akhir tahun, nanti pilihnya debit penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah dengan kode 1, kreditnya koreksi penyisihan piutang lainnya di kode 3. Lanjut, kalau pengecekan saldo akhir piutangnya, piutang akhir tahun berkenaan, nanti dicocokkannya adalah dari manual. Jadi data manual yang Bapak Ibu punya dari berita acara piutang yang sudah diverifikasi BPJS akhir tahun, dicocokkan di aplikasi itu lihatnya di bagian akuntansi di bagian neracanya. Nanti dicocokkannya di kolom 2024. Kalau sudah dicocokkan, lalu sudah dihitung persediaan akhir tahun sudah dihitung ya, mohon izin. Kalau sudah dihitung, maka nanti dilakukan jurnal. Nah, kalau ini adalah pengecekan saldo awal persediaan. Jadi nanti persediaan akhir tahun sebelumnya sama dengan persediaan awal di 2024 yang sudah disampaikan. Ini tersedia di LK Audited 2023, maka nanti Bapak Ibu input sebagai persediaan awal untuk 2024-nya, atau kita biasa sebut saldo awal 2024. Cara inputnya sama dengan piutang, yaitu cocokan dari manual audited tahun lalu atau tahun 2023, maka nanti diinput di aplikasi di menu akuntansi di saldo awal neraca. Nah, ini kalau misalkan di persediaan biasanya kan ada dropping persediaan ya. Nah, nanti dari selisihnya atau dari hasilnya kita lakukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya itu adalah bisa masuk jika ada penerimaan, maka persediaannya menggunakan kode rekening 1. Lalu untuk kreditnya di RK mutasi. Kalau misalkan ada pemakaian dropping obat-obatan misalkan ya, jadinya pakainya itu untuk kode rekeningnya itu adalah beban, lalu yang bawahnya itu atau kreditnya atau pasangannya itu persediaan. Nanti masuknya ke menu akuntansi, jurnal, pakai jurnal Blood, lalu pilihnya nanti jurnal penyesuaian neraca. Jadi kita nanti inputnya di jurnal penyesuaian neraca ya, di aplikasi. Nah, lanjut kalau untuk persediaan, perhitungan jumlah penyesuaian persediaan. Jadi nanti pilihnya kalau misalkan jurnalnya itu adalah persediaannya bertambah, maka nanti debitnya pilihnya persediaan dengan kode rekening 1, kreditnya pilih yang beban. Nah, kalau untuk yang misalkan untuk persediaannya berkurang, maka debitnya pilih beban, kreditnya pilih persediaan dengan kode rekening awalan 1. Sama nanti kita inputnya di jurnal penyesuaian neraca di bagian akuntansi. Nanti untuk pengecekannya dari mana? Pengecekannya nanti dicocokkan dari manual, berita acara stock of name dari inspektorat. Nanti kita ceknya juga di aplikasi di bagian neraca. Itu kita akan cocokkan antara data manual beserta data di neraca. Nah, selisihnya itu yang akan kita lakukan penjurnalan. Lanjut kalau untuk yang saldo awal utang, mungkin ini saya sedikit saja
Utang juga diinput di LK audited saldo awal dari tahun 2023 diinput di aplikasi sebagai saldo awal di 2024 masuknya di neraca. Kalau saldo awal sudah selesai input semua, baru kita bisa menyesuaikan untuk data manual dan data di neraca untuk laporan akhir tahun di laporan keuangan masing-masing puskesmas. Nah, nanti selisih antara manual dengan yang ada di aplikasi itu yang akan kita lakukan penjurnalan. Nah, kalau untuk jurnal utang, jika untuk jurnal penyesuaian utang tahun lalu, nanti pakainya kode rekening debitnya itu utang belanja kode 2, kalau kreditnya itu pakai beban belanja kode 8. Nah, kalau untuk penjurnalan utang tahun berjalan, jika belanjanya nanti pegawai, maka debitnya pilih belanja beban belanja LO kode 8, kreditnya pilih utang pegawai kode 2. Nah, kalau barang dan jasa, debitnya belanja beban belanja LO kode 8, kreditnya utang barang jasa. Begitu juga untuk modal, kalau modal tapi kalau debitnya pilih yang aset tetap kode 1, kreditnya pilih utang belanja modal kode 2. Sama untuk kolom ini nanti kita lakukan input jurnal penyesuaian neracanya di bagian jurnal blood lalu jurnal penyesuaian neraca. Nanti kita praktekannya. Lalu untuk jurnal pendapatan dibayar di muka. Jurnal penyesuaian tahun lalu, nanti untuk kode rekening yang dipilih adalah setoran kelebihan atau pendapatan dibayar di muka dengan kode 2. Kreditnya pendapatan jasa layanan dari masyarakat kode 7. Jurnal akhir tahunnya nanti pilihnya di debit pendapatan jasa layanan masyarakat kode 7. Maka untuk kreditnya setoran kelebihan atau pendapatan dibayar muka kode 2. Sama untuk penjurnalannya nanti masuk di menu akuntansi, jurnal blood, lalu jurnal penyesuaian neraca. Nah, untuk pengecekan saldo akhir utang, nanti utang akhir tahun manualnya adalah utang akhir tahun hasil dari rekon atau tertera di berita acara. Nanti kita samakan dengan yang ada di neraca. Hasil atau selisihnya yang akan kita input di penjurnalan akuntansi di aplikasi. Untuk pengecekan saldo awal aset dan akumulasi penyusutan, nanti dibantu untuk penjelasannya oleh rekan saya dari Mbak Fira ya. Silakan Mbak Fira. Oke, saya lanjutkan. Untuk pengecekan saldo awal aset dan akumulasi penyusutan dilakukan dengan cara dilihat pada bagian neraca di bagian kolom 2023 dan penginputannya diisi melalui inputan saldo awal neraca. Oke, kemudian next. Kemudian untuk jurnal aset yang diperlukan itu sebetulnya disesuaikan dengan penyesuaian di aset masing-masing puskesmas Bapak Ibu. Jadi tidak semua jurnal yang nantinya saya sampaikan itu dilakukan semuanya, tapi disesuaikan kembali dengan penyesuaian aset yang ada di akhir tahun 2024. Dimulai dari jurnal mutasi aset, di sini ada dua jenis, mutasi masuk dan mutasi keluar. Jadi nanti di jurnalnya itu ketika asetnya masuk, di jurnal debitnya aset, kode 1 sesuai dengan KIP yang ada, kemudian kreditnya RK mutasi aset. Lalu diikuti dengan akumulasi penyusutannya yang bertambah dengan menjurnal RK mutasi aset di bagian debit dan kreditnya akumulasi penyusutan. Kemudian ketika asetnya itu keluar atau mutasinya aset berkurang, sebaliknya, jadi debitnya itu RK mutasi aset, kemudian kreditnya itu aset sesuai nama KIP. Diikuti dengan akumulasi penyusutannya juga yang berkurang dengan mendebet akumulasi penyusutan dan kreditnya RK mutasi aset. Next. Kemudian ada jurnal hibah aset. Di jurnal hibah aset ini adalah ketika ada aset yang masuk ke dalam puskesmas, baik dari Dinkes maupun Pemda. Nah, ini adalah jurnal yang pertama ketika belum diaudit. Jadi jurnalnya adalah debitnya itu aset, kemudian kreditnya itu pendapatan hibah atau pendapatan hibah yang bertambah di laporan operasional. Kemudian diikuti dengan penyusutannya di jurnal sebagai beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutannya juga bertambah.
Kemudian jika hibah ini ditemukan setelah audit, maka jurnalnya adalah dengan menggunakan RK koreksi aset di bagian kredit. Next. Selanjutnya ada reklas aset. Di sini kejadiannya ketika antara pengakuan di belanja dan juga di KIP itu berbeda. Contohnya mau mereklas dari aset peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan. Jadi jurnalnya adalah mendebet gedung dan bangunan, kemudian kreditnya peralatan dan mesin dan diikuti dengan akumulasi penyusutannya. Next. Kemudian ada reklas ke aset lain-lain. Nah, ini kejadiannya ketika ada aset di puskesmas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan atau sudah usang atau rusak berat ya Bapak Ibu. Jadi jurnalnya adalah dengan menambah aset lain-lain atau aset rusak berat, kemudian kreditnya adalah aset eh, utamanya atau aset tadinya itu apa. Kemudian diikuti dengan akumulasi penyusutannya dengan mendebet akumulasi penyusutan aset tetap yang dikurangi, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset lain-lain. Next. Lalu selanjutnya ada kapitalisasi dan atribusi aset. Jadi pertama untuk kapitalisasinya itu sendiri adalah nilai aset, nilai yang di luar aset ya Bapak Ibu. Jadi tidak menambah masa manfaat aset. Kemudian di jurnal dengan mendebet beban aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, lalu kreditnya adalah aset sesuai dengan KIP-nya. Kemudian ada atribusi itu sebaliknya dari kapitalisasi, yaitu ketika ada persediaan yang ternyata setelah di nilai adalah itu adalah sebagai aset tetap. Jadi dia menambah aset tetap dengan mendebet aset tetap sesuai dengan KIP atau klasifikasinya. Kemudian kreditnya adalah beban dari persediaan. Next. Nah, di sini ada penghapusan aset, Bapak Ibu, walaupun penghapusan aset secara mekanisme yang adanya itu tahapannya lumayan lama, tapi kalau untuk di aplikasi Iblut penjurnalannya ada dua jenis. Yang pertama penghapusan dari aset tetapnya langsung, yang kedua penghapusan aset lain-lain. Jadi setelah digeser ke aset lain-lain atau aset rusak berat, baru dihapus. Nah, untuk yang penghapusan aset tetap berarti langsung aja kita mendebit RK penghapusan aset, kemudian kreditnya aset tetap. Dan diikuti dengan akumulasi penyusutannya, akumulasi penyusutan aset tetapnya berkurang, kemudian kreditnya itu RK penghapusan aset diikuti dengan jenis penghapusan aset dari aset lain-lain, yaitu mendebit RK penghapusan aset dan kreditnya itu aset lain-lain, dan diikuti dengan akumulasi penyusutannya berkurang di bagian debit dan RK penghapusan asetnya di bagian kredit. Next. Setelah itu terdapat jurnal penyusutan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ada aset, itu pastinya akan ada perhitungan akumulasi penyusutan. Nah, ini kalau bertambah untuk penyusutannya itu di jurnal dengan mendebet beban penyusutan, kemudian kreditnya akumulasi penyusutan. Jadi untuk kodrek-kodrek yang ada di penyusutan ini, kita jurnal itu per level 6 Bapak Ibu. Jadi rinci. Asetnya yang di jurnal itu aset apa? Apakah alat tulis kantor, home use, dan lain sebagainya. Next. Kemudian setelah Bapak Ibu Puskesmas melakukan penjurnalan aset sesuai dengan penyusunan aset yang ada di kertas kerja aset tahun 2024, maka selanjutnya kita lakukan pengecekan aset dan akumulasi penyusutannya Bapak Ibu dengan cara membuka neraca akhir atau neraca PSAP 13, lihat di bagian kolom 2024-nya. Apakah komponen aset per rincian level 6 apakah sudah sesuai atau belum dengan kertas kerja aset yang ada di Puskesmas, atau mungkin gelondongannya bisa lihat di BPKD atau Dinas Kesehatan. Next. Nah, ini ada penelusuran perbedaan LRA versus LO, Bapak Ibu. Jadi, untuk LRA versus LO itu kan terdapat beberapa komponen seperti halnya pendapatan, belanja, itu adanya persamaan antara LRA dan LO. Tapi bisa jadi terjadi selisih itu dikarenakan adalah dari hasil penjurnalan kita yang sebelumnya. Itu bisa didapat untuk pendapatan, didapat dari penyesuaian piutang. Kemudian untuk belanja itu didapat dari penyesuaian utang, persediaan, dan juga aset. Next. Lalu yang terakhir itu ada analytical review atau NRV, Bapak Ibu. Jadi analytical review ini nantinya dibuat sebelum Bapak
Puskesmas membuat atau menyusun CALK, catatan atas laporan keuangan. Dan di sini ada beberapa syarat ketentuan dan langkah-langkahnya. Yang pertama itu sudah dilakukan semua tahapan yang sudah dijelaskan Mbak Putri sebelumnya, mulai dari pengecekan kas, pengecekan realisasi, kemudian dilanjut dengan penginputan saldo awal, penjurnalan, sampai dengan pengecekan saldo akhir. Nah, setelah melakukan semua tahapan, silakan nanti Bapak Ibu Puskesmas mendownload 6 laporan keuangan yang sudah ada outputnya di aplikasi iBlood dengan format PSAP 13, dan untuk kemudian nantinya harus di copy paste ke format analytical review yang nantinya akan kami share. Kemudian nanti di bagian analytical review itu terdapat sheet perhitungan keterkaitan antar 6 laporan keuangan baik secara vertikal dan horizontal Bapak Ibu. Jadi nanti setelah semuanya clear, tidak ada selisih antar 6 laporan keuangan, maka selanjutnya Bapak Ibu silakan menyusun CALK. Next. Nah, ini untuk CLK-nya Bapak Ibu ya, setelah analytical review dibuat, barulah nanti Bapak Ibu menyusun CLK yang formatnya nanti juga akan kami kasih Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam CLK tersebut sudah ada uraiannya, mungkin Bapak Ibu silakan menyesuaikan seperti halnya profil, kemudian laporan keuangan. Untuk masing-masing puskesmas kan pastinya akan ada perbedaan ya Bapak Ibu. Nanti silakan tuangkan dan narasikan 6 laporan keuangan yang sudah dihasilkan oleh puskesmas, seperti itu. Mungkin untuk sekian penjelasan laporan keuangan yang nantinya akan didapatkan oleh Puskesmas Kabupaten Banggai Kepulauan. Mungkin sampai di sini apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Download dulu di neraca. Masuknya kemana? Masuknya ke akuntansi. Pilihnya nanti adalah di menu laporan keuangan unit pelaksana. Setelah itu pilih ke neraca, nanti Bapak Ibu klik di neraca akhir. Kalau sudah masuk di neraca akhir, tampilannya akan seperti ini. Nanti misalkan saya contohkan Puskesmas Salaka, lalu pilih periodenya Bapak Ibu tulis akhir tahun. Kalau sudah diklik akhir tahun, level rekeningnya pilih subrincian objek. Lalu gunakan penutupnya itu ya. Sumber dananya pilih aja semua sumber dana, nggak usah dirubah nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu tinggal klik export ke Excel. Kalau misalkan sudah ekspor ke Excel, Bapak Ibu buka Excel yang udah di-download. Ya, Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti tampilan Excel-nya akan seperti ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Caranya, bagaimana mengetahui antara selisih misalnya di persediaan, di aset, di utang atau piutang. Nanti yang di kolom 2024 ini, Bapak Ibu tambahkan 2 kolom ke kanan. Jadi ditambahkan 2 kolom ke kanan setelah 2024-nya. Jadi ada kolom kosong di antara 2024 dan 2023 itu pilih 2 kolom kosong, berikan 2 kolom kosong. Gunanya buat apa? Buat nanti Bapak Ibu masukkan data manualnya, lalu ini adalah selisihnya. Biar nanti ada jumlah selisihnya di sini yang kita lakukan penjurnalan dengan rumus yang ada di PPT, Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan di manualnya Bapak Ibu carinya gini, persediaan. Nah, dilihat nanti persediaan untuk bahan bakar dan pelumasnya di sini kan masih 3.570.000. Misalkan di manualnya ada mungkin disalahkan ada izin kalau bahan bakar dan pelumasnya itu berapa kalau data akhir tahunnya. Iya Bu, bagaimana Bu?
Mungkin saya anggap saja misalkan 5 juta rupiah. Nah, nanti dikurangi. Caranya adalah di aplikasi dikurang dengan manual. Nah, berarti hasilnya ada minus 1.430.000 ya. Berarti kan tandanya ini ada lebih ya untuk persediaan yang ada di aplikasi dengan manual. Yang manualnya berarti lebih. Nanti Bapak Ibu cek di PPT, cari yang di kolom persediaan. Nah, nanti dilihat kalau persediaannya bertambah, berarti Bapak Ibu jurnal penyesuaiannya pakai debitnya persediaan, kreditnya beban. Caranya bagaimana? Caranya itu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menunya adalah ke menu akuntansi, lalu pilih jurnal, nanti pilihnya jurnal blood. Oh, tetapi yang tidak Nanti sesuai pilihnya itu akuntansi, bukan berarti dia mengubah jurnal, pagu besarnya lalu itu ya. jurnal blood. Pagu besarnya tetap ya. Tetapi rinciannya ini ya. Nanti pilihnya adalah jurnal penyesuaian neraca. Iya. Nanti pilih aja semester 1, semester 2. Lalu klik view jurnal. Nanti ditambah, pilihnya cara penjurnalannya adalah pilih ke tambah warna hijau di sini. Oke. Sebenarnya kalau Nanti yang diisi itu adalah nomor bukti. Kalau nomor bukti pengisiannya mungkin pilihnya salah. ada memang sudah sesuai. Lalu JP itu adalah jurnal penyesuaian. Karena kita lagi penyesuaian untuk persediaan, maka pilihnya adalah tulis saja JP persediaan. Itu bisa langsung digeserkan aja tanpa melalui aplikasi. Itu. Persediaan Jadi ya. kan kita replikasi dulu ke dokumen Word-nya Ibu ya. Lalu garis miring Nah, 2024. kita replikasi lagi itu rencana perubahan satu Bu atau pergeseran. Saya input Jadi, belanja mohon jadi. izin Bapak Ibu kalau misalkan Nanti kita ada suara sepakat lain dengan ya, dia karena memang sedang ada berapa Zoom pergeseran. juga Tapi tanggal berapa untuk Bapak Ibu? daerah lain. Izin saya lanjutkan. Seperti itu. Jadi kita Lalu sepakat nanti lagi. nomor buktinya saya ulangi, Ya. Bapak Ibu, ketika mau lakukan jurnal atau selisih dari persediaannya, maka nanti nomor buktinya pilih 1, garis miring JP persediaan, garis miring 2024. Tanggalnya pilih aja tanggal akhir tahun di 2024, yaitu tanggal 31 Desember. Kalau keterangannya kembali sebenarnya kepada Bapak Ibu, disesuaikan dengan kebutuhan, namun jangan panjang-panjang. Paling kalau dari saya bisa input saja jurnal, Nah, itu kan untuk bahan pelumas ya, nah, ini. bahan bakar dan pelumas. Seperti itu saja.
Nanti program kegiatan subkegiatan sampai dengan bidang unit itu diabaikan saja. Yang diisi yang cukup ada bintang-bintangnya aja. Jadi kode rekeningnya berapa? Tadi kode rekening untuk bahan dan pelumas berarti karena dia bertambah, maka cari yang persediaan kode 1. Habis itu kalau misalnya ada bapak ibu yang ini biasa bukan di dokumen murni, takutnya dia berubah itu bapak ibu seperti itu sih yang ditakutkan. Takutnya tidak terbaca historinya bu, kayak gitu. Terbaca akan terbaca historinya Jadi dilihat dari sini kodenya berapa. sih. Lalu kita isi di sini harus dulu periodenya bisa berupa akhir tahun. Nah, jika akhir tahun, levelnya subscription object, gunakan penutup bulan. Sumber dananya pilih dari B. Nah itu Semua dia, sumber dana. mungkin bisa disepakati bapak ibu puskesmas ya, kita sepakati. Oke, izin Bapak Ibu. Nah iya benar bu, benar enak seperti itu bu. Saya ulangi lagi. Jadi nanti pilihnya adalah kode rekeningnya bahan, mohon maaf, kode rekeningnya dengan debitnya kode 1. Nanti Bapak Ibu bisa mengacu pada PPT ini. Ya gimana bu? Pilihnya karena ini kita sedang membahas bahan bakar pelumas, maka pilihnya yaitu bahan. Nanti saya kirimkan untuk mappingan juga kode rekening 1 sampai 8 ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa cari di sana untuk kode rekeningnya apa. Karena dia bertambah, maka kita mengacu pada jurnal penyesuaian yang penambahan persediaan. Ini sebagai contoh aja. Lalu nanti dilihat, karena kita sedang menjurnal untuk bahan bakar, Ya. maka nanti Iya, pilihnya bahan ya, Bu. yang kode rekening 1. Jadi kita semuanya itu Lalu input yang level bulat-bulat. 2-nya pilih cari. Kita Kita lagi bahas pilih untuk apa kalau Bapak Ibu? biasa Kita lagi bahas bahan bakar dan pelumas, berarti pilih bahan bakar dan pelumas. Nanti kalau untuk kreditnya jadi seakan-akan kreditnya dilihat di sini adalah kredit dengan kode rekening beban. awal Maka nanti Bapak Ibu cari kode rekening beban di kode 8. itu kayak gitu kayak gitu lah. Yang saya khawatirkan takutnya nanti pas cetak murni ya bapak ibu itu berbeda katanya kayak gitu. Sebenarnya sih kita kembalikan lagi bapak ibu ya. Terus sepakatan bersama nih. Nanti pilihnya Kita ini mau input yang sesuai murni di pelatihan Jakarta. beban atau barang. yang sekarang bapak ibu nih. Berarti kalau misalnya bapak ibu puskesmas ada yang mengganti, berarti murninya yang saat bapak ibu mengganti ini nih, kayak gitu. Kita kembalikan lagi, karena kan nanti pilihnya adalah kebetulan yang saya beban barang isi sama pakai barang. Indonesia. Ada
meluruskan Bapak Ibu ya. Sumber Tapi dananya keputusan pilih sebenarnya jasa ada di layanan Bapak Ibu. Bluet. Nah, Kita yang di input diutarakan di kita debitnya seperti itu ini. Bapak Ibu Tapi input cukup keputusan itu selisihnya saja. sepenuhnya ada di Bapak Ibu. Misalkan di sini selisihnya 1.430.000. Apa belanja makan minum paket biasanya makan minum paket dalam satu bulan disuguhkan misalkan totalnya berapa? Misalkan sekolah itu misalkan Oke, totalnya kalau misalnya Dihilangkan tadi saran dari dari Puskesmas Makradu yang murni yang sekarang diikut ya Bu ya, benar ya? kegiatan apa saja. Tapi ada juga bisa kegiatan di kegiatan C. Nah, makanya sekarang misalkan untuk inputan penduduk itu lalu sebelumnya pada penelitiannya pasti Kalau misalnya seperti itu, mungkin dari pihak Dinkes dan BPKD bagaimana? Ya bagian penganggaran mungkin Bapak Ibu bisa berkomentar. Jadi, Karena kan kalau kita kan sudah, Bapak kalau Ibu misalnya tinggal kita klik Bapak Ibu save. ya, hanya rinciannya aja nih. Iya, perubahan rinciannya aja. Kalau misalnya menurut regulasi selama Pak Minggu besar Jadi, itu berubah, dicari dulu masalah izin tadi saya salah masukkan. seperti itu. Yang atasnya kode rekening beban barang pakai habis. Patokannya nanti di sini Bapak Ibu, mappingannya Bapak Ibu akan saya kirimkan di Excel. Tidak, kan Nanti di bawahnya pilihnya yang lebih rinci lagi, yaitu beban bahan-bahan bakar dan pelumas. Kalau beban itu ingat kodenya 8. Seperti itu. Kalau debit dan kreditnya cukup dimasukkan satu kolom saja, yaitu di selisihnya saja antara data manual Bapak Ibu Puskesmas dan yang di aplikasi. Selisihnya itu di 1.430.000. Maka diinput di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti tinggal di save. Sebenarnya asal Nanti tidak kalau mau besar, ngecek nggak kembali, Bapak Ibu bisa lakukan pengecekan kembali di menu akuntansi laporan keuangan unit kepala, mohon maaf, laporan keuangan unit pelaksana. Nanti masuk ke neraca, neraca akhir aja. Nanti dilihat lagi aja, Bapak Ibu pilih. Setiap pilih periodenya adalah akhir tahun. Jenis atau level rekeningnya subrincian objek, gunakan penutupnya ya, sumber dananya dibiarkan aja semua sumber dana, nanti generate laporan. Nanti hasil-hasilnya yang Bapak Ibu input kalau sudah jujur dilakukan jurnal penyesuaian, ini nominal ini akan berubah, akan menyesuaikan dengan data manual Bapak Ibu. Nanti dicocokkan aja data-data yang di kolom 2024 dengan data manual Bapak Ibu. Kalau datanya udah sesuai, berarti tidak usah dilakukan penjurnalan lagi nominalnya. Yang di jurnal itu jika memang ada penambahan atau pengurangan antara data manual dan aplikasi. Iya benar Bu, seperti itu. Benar seperti itu Bu. Jadi iya sama-sama. Sedikit menjelaskan kembali Bapak Ibu ya, benar tadi menurut Ibu Lisa. Karena kan untuk realisasi sampai bulan ini kan masih sedikit Bapak Ibu ya. Kita memakai pagu induk dulu Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Ya, kamu sholat. Ya. Kalau sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Pas kegiatan itu kami kan rekening belanja itu ada di dalam kegiatan. Sedangkan kalau kita input di Epic,
Kan kita harus Ya, datanya yang ini dia omong nih. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, mungkin ada penjelasan penambahan sedikit dari rekan saya Mbak Vira. Kalau gimana caranya mau mengenolkan untuk datanya ya Bapak Ibu, untuk nominalnya. Silakan dibantu Mbak Vira. Baik, berarti kita Izin Bu, mau konfirmasi yang terkait penjelasan Ibu barusan. Iya Pak. Tadi kan Ibu ambil contoh kebetulan puskesmasnya kami terkait penginputan neraca, belanja bahan habis pakai dan belanja bahan bakar dan pelumas. Yang ingin saya konfirmasi berarti penginputan ini hanya untuk melihat selisih jika ada perbedaan pencatatan manual dengan yang dari aplikasi Upload. Kalau misalnya tidak ada perbedaan, misalnya disalahkan itu, memang realisasi belanja bahan bakar dan pelumas itu 3.570 dan catatan manualnya sama, berarti tidak perlu diinput Bu, ya. Kalau misalkan catatannya sama itu nggak perlu Pak. Jadi yang dilakukan penjurnalan untuk penyesuaian itu jika memang ada perbedaan antara di aplikasi dengan data manual. Karena kan biasanya seperti persediaan itu kan ada bertambah atau berkurangnya. Nah itu yang akan dilakukan jurnalan untuk menyesuaikan data di aplikasi dengan data manualnya. Paling mungkin ada tambahan kalau yang mengenolkan nominal ya Pak ya. Ini nanti dibantu sama Mbak Vira ya Pak untuk penjelasannya. Oke, Bapak Ibu, izin melanjutkan. Jadi tadi ke Mbak Putri sudah menjelaskan terkait laporan neraca yang nantinya di bagian persediaan mau ditambah. Nah, kalau sekarang ini contohnya adalah ketika puskesmas di neraca itu ada saldo persediaan. Tapi sebetulnya kalau untuk di manualnya itu sendiri tidak ada saldo akhirnya, Bapak Ibu. Saya ambil contoh dari Puskesmas Patu Kiki ya. Untuk pembukaan neracanya pada setting parameter, untuk settingannya sama semua Bapak Ibu. Ini nanti silakan dibuka periodenya akhir tahun. Kemudian level rekeningnya itu perincian objek agar kita bisa lihat kodrek perincian level 6. Nah, untuk jurnalnya juga sama. Kita masih di jurnal umum, jurnal penyesuaian neraca, lalu periodenya pilih 1 tahun, kemudian view jurnal. Nah, ini contohnya tadi Mbak Putri untuk menambah persediaan agar nominal yang tertera di kolom 2024 itu jumlahnya sama seperti yang ada di manual. Nah, misalkan di kodrek benda pos misalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, di benda pos ini ternyata setelah dilihat di saldo akhir manual, itu saldonya nggak ada atau nol. Nah, itu Bapak Ibu nanti silakan menjurnal dengan tambah. Lalu nomor buktinya ini sebetulnya Bapak Ibu untuk jurnal persediaan boleh pakai satu nomor bukti yang sama, tapi kalau mau berbeda pun tidak masalah ya. Jurnal persediaan, kemudian tanggalnya 31 Desember 2024. Lalu keterangannya bisa diisi dengan jurnal penyesuaian persediaan. Nah, untuk mengenolkan tinggal dibalik aja Bapak Ibu. Jadi nanti di bagian debitnya itu akun beban, Bapak Ibu boleh ketik beban barang pakai habis untuk level pertamanya atau kepalanya. Nah, yang keduanya Bapak Ibu bisa pakai atau ketik aja secara manual. Misalkan tadi kita mau jurnal benda pos, diketik aja benda pos Bapak Ibu. Nanti dia muncul. Jadi nanti debitnya seperti ini. Kemudian untuk di bagian kreditnya itu adalah persediaannya. Bapak Ibu boleh ketik atau bisa lihat kodreknya itu dari neraca Bapak Ibu. Nah ini kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian persediaan yang di bold itu atau kodreknya ini sampai level 5 itu kepalanya.
kodenya sampai level 6 itu anaknya atau level 2 ya Bapak Ibu. Jadi boleh diketik aja kodenya 1.1.12. Nah, karena benda pos ini masuk ke dalam kepala alat bahan untuk kegiatan kantor, maka kita pilih. Kemudian level 2-nya itu bisa diketik dengan kodrek yang paling rinci, yaitu benda pos. Lalu sumber dananya jasa layanan Bluetooth. Nah, karena kita di sini posisinya mau mengenolkan atau menghabiskan, maka silakan Bapak Ibu tinggal copy paste aja angka dari neraca. Oke, kemudian langsung dipaste ke bagian debit, nanti otomatis kreditnya mengikuti nominal yang ada di debit, lanjut dengan klik save. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Setelah berhasil, nanti silakan lanjutkan penjurnalan. Kalau sudah selesai, maka silakan Bapak Ibu buka kembali neraca yang ada di Puskesmas dengan periodenya sama di akhir tahun, level rekeningnya subrincian objek, gunakan penutupnya ya, sumber dananya semua sumber dana, kemudian generate laporan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa langsung lihat apakah saldo benda pos Bapak Ibu itu sudah nol atau belum. Kalau semisal jurnalnya sudah sesuai, harusnya benda posnya ini sudah nol seperti ini Bapak Ibu. Jadi benda pos sudah tidak ada sesuai dengan yang ada di data manual. Nah, kalau semisal Bapak Ibu ternyata masih ada saldo, berarti coba dicek kembali apakah perjurnalan yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan sudah sesuai atau belum. Atau mungkin kalau Bapak Ibu salah kodre, nah itu memungkinkan maka tidak akan sesuai dengan manual yang ada di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi intinya ketika Bapak Ibu mau mengurangi saldo dari aplikasi, berarti nanti di bagian debitnya itu beban, di bagian kreditnya akun persediaan. Sebaliknya, kalau misal di aplikasi ini mau Bapak Ibu tambahkan, itu berarti persediaan yang ada di debit, kemudian kreditnya itu beban. Mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk penjelasan persediaan sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tempat benang. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin karena saat ini kan masih ada beberapa puskesmas yang belum selesai untuk saldo awalnya. Jadi minta tolong segera diselesaikan ya, baru nanti bisa dilakukan penjurnalan. Tapi bagi yang sudah selesai, silakan Bapak Ibu bisa mengikuti cara tadi, menghitung manualnya dulu antara aplikasi dan manual, maka nanti selisihnya itu dilakukan penjurnalan. Nanti saya siapkan dulu data-data apa yang dibutuhkan selain kode rekening, PPT, itu kan nanti Bapak Ibu butuhkan untuk panduan mengisi penjurnalan. Itu nanti saya siapkan, nanti saya akan share di grup ya untuk linknya. Seperti itu. Nanti saya akan cek juga kalau sudah selesai, silakan konfirmasi ke saya akan lakukan pengecekannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi paling yang disiapkan itu saja. Dan kalau nanti jadi datang ke Jakarta atau ke UI, Bapak Ibu nanti kita lakukan pengecekan juga dan pengecekan atas jurnalnya. Kalau bisa sudah dicicil dulu saja untuk lakukan penjurnalan dan sudah selesai setidaknya sudah sampai di sini sudah selesai realisasi beserta saldo awalnya. Kemudian sebenarnya tapi ada Gitu. seperti itu. Jadi Apakah sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Taksi.
Oh, ya. Baik, paling kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya konfirmasi ulang lagi aja ya Bapak Ibu mengenai penjurnalan untuk persiapan LK-nya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa yang lakukan download dulu saja Excel-nya di Berarti menu kita sepakati Bapak akuntansi, Ibu kalau misalnya laporan seperti itu keuangan di unit tanggal pelaksana, 15 pilih pukul neraca, 12 lalu neraca ya, akhir. kita kunci untuk penginputan aplikasinya seperti itu. Mungkin mau izin Bapak Ibu bisa diselesaikan dulu untuk MBA inputnya. Nanti ketika pukul 12 tanggal 15 Bapak Ibu ya, berarti hari Sabtu ya. Kalau Berarti ada hari Sabtu, pertanyaan silakan hari langsung Sabtu di jam 12 Zoom ya siang. Bapak Ibu. Karena saya lagi share Iya, screen, responnya dulu Bapak Ibu. takutnya nggak kebaca kalau langsung di WhatsApp. Jadi saya ulangi dulu. Bentar ya. Saya sambil share screen. Itu nggak minus. Kalau misalnya kita hanya catat belanjanya saja, nanti pembukuannya akan minus. Share screen saya terlihat Bapak Ibu. Terlihat, Bu. Oke, saya ulangi lagi. Jadi langkah selanjutnya selesaikan dulu saldo awalnya. Iya. Itu yang diubah apa aja Bu kalau boleh tahu Bu dari Puskesmas Makrayu ini? Saya ulangi, Bapak Ibu silakan masuk ke menu akuntansi, menu ke neraca, ke laporan keuangan unit pelaksana, pilih neraca, lalu pilih neraca akhir. Kalau sudah dipilih neraca akhir, misalkan saya contohkan Puskesmas Oh, berarti satu kode Batu rekening lagi Tinggi. ya? Di sini kan biasanya udah langsung ada ya masing-masing Harusnya Puskesmas. ya. Jadi nanti tinggal dipilih periodenya akhir tahun. Jenis rekeningnya atau level rekeningnya pilih sub-rincian objek. Gunakan penutupnya ya. Sumber dananya dibiarkan saja semua sumber dana. Pilihnya nanti adalah ekspor ke Iya. Excel. Kalau gitu beberapa rekening. Kalau sudah di share atau sudah di download, maka nanti downloadannya yang berupa Excel di kolom 2024 ini tambahkan ke sebelah kanan kolom baru Bapak Ibu. Tambah 2 kolom baru. Untuk pendapatan tidak estimasi Pak, tapi langsung aja dipaparkan Jadi realisasi belanja iya. nanti ditambahkan 2 kolom baru
Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan data manualnya yang Bapak Ibu punya bisa dicocokkan dengan di aplikasi. Jadi nanti dinamain aja Bapak Ibu di sini manual. Besok siang. Lalu ini listnya selisih. Oke. Nanti Iya. di data manual Bapak Ibu punya, persediaannya dilihat. Bahan bakar pelumas sisa berapa. Nanti ditulis di data manualnya misalkan bahan bakar pelumas ternyata kosong. Lalu Sampai besok siang. bahan lainnya berapa? Misalkan ada penurunan persediaan. Jadi misalkan 30 juta. Nah, nanti ini semua dicari selisihnya. Dikurangi saja antara hasil aplikasi dengan manual. Seperti ini nanti diturunkan ke bawah. Salah. Kalau ini kan karena habis berarti kita harus ngenolin ya, atau nol. Kalau nanti di sininya habis berarti di sini nol ya. Nah, hasil selisih ini yang nantinya Bapak Ibu jurnal. Jurnalnya itu di mana? Masuk ke menu akuntansi, pilih jurnal, lalu pilih jurnal blood. Nanti pilihnya adalah jurnal penyesuaian neraca. Semesternya pilih semester 1, Iya. lalu semester 2, lalu view jurnal. Besok siang. Terserah Nah, Bapak Ibu. ini tadi udah ada contoh. Jadi mungkin Ya, dibuka seperti saya itu. izin Jadi besok hapus, siang takutnya akan berbeda kami datanya. penuh penganggarannya Bapak Ibu. Maka nanti kalau mau menambahkan tinggal di sini tambahkan Ya, di kolom plus. Bukan. Nah, nanti Iya, nomor Bapak Ibu. buktinya tinggal Tidak boleh ditulis saja saatnya 1 Bapak Ibu ya. Jadi rinciannya JP boleh. persediaan JP persediaan garis miring 2024. Tanggalnya pilih tanggal Desember 31 Desember. Terima kasih ya Bu. Keterangannya mungkin tergantung dari jurnalnya apa. Misalkan jurnalnya untuk yang bahan pos atau benda pos kayak tadi, boleh ditulis untuk yang benda pos. Jurnal benda pos. Oke. Nanti cukup masukkan kode rekening debit Ibu, dan siap. kode Saya akan rekening minta kreditnya. juga Ibu ya. Dilihat Ya, dari ya. mana, nanti dari Excel yang akan saya kirim, beserta bisa dilihat juga dari PPT-nya. PowerPoint. Seperti itu. Dilihat kalau yang plus, berarti ini jika hasil selisihnya bertambah. Yang minus, itu berarti jika hasil selisihnya berkurang. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti dilihatnya adalah antara kolom 2024 dikurang manual sama dengan selisih. Selisihnya itu yang nanti di jurnal. Oke Bapak Ibu, mungkin saya izin lanjut ya. Tapi dengan catatan saldo awalnya sudah selesai dulu ya Bapak Ibu. Antara kas belanja seperti itu. Nah, itu Oke, masih ada paling ini penerimaan izin saya mengulangi lagi supaya nanti tidak ada pertanyaan. seperti itu. Takutnya masih bingung. Jadi saya record ya untuk bagian caranya. Retribusi juga pakai QRIS gitu kan. Saya ulangi lagi.
ketika Bapak Ibu nanti akan lakukan penjurnalan. Penjurnalannya itu dengan catatan saldo awal dan realisasinya sudah selesai. Jadi bagi yang realisasinya mohon maaf, bagi yang saldo awalnya belum selesai, itu selesaikan dulu, baru bisa dilanjut untuk penjurnalan LK. Nah, kalau sudah selesai semua, maka data manualnya disiapkan seperti utang, piutang, persediaan, aset, dan akumulasi penyusutan. Setelah itu, Bapak Ibu masuk ke menu atau ke websitenya Banggai Kepulauan untuk Puskesmas. Nanti Bapak Ibu pilih ke menu akuntansi, pilih di laporan keuangan unit pelaksana, lalu pilih ke menu neraca, pilihnya neraca akhir. Di tampilan ini sudah tersedia langsung nama puskesmasnya. Paling misalkan saya adalah Puskesmas Mansamat, Bapak Ibu berarti tinggal ke periode laporannya diganti, diketik aja akhir tahun. Lalu level rekeningnya pilih subrincian objek, gunakan penutupnya pilih ya. Sumber dananya biarkan saja sumber dana semua. Nanti dipilihnya adalah ekspor ke Excel. Bendahara penerimaan BUT, bendahara pengeluaran BUT, bendahara APBD. Kalau sudah diekspor ke Excel, maka Bapak Ibu buka hasil downloadannya. Di hasil downloadan Excel-nya, silakan Bapak Ibu di kolom 2024 ini adalah kolom hasil dari inputan sebenarnya dari realisasi saldo awal itu sudah tersedia, tapi harus disesuaikan lagi dengan data manual yang Bapak Ibu punya untuk hasil persediaan yang ada di Puskesmas, hasil utang, hasil piutang, akumulasi penyusutan di sana harus disesuaikan. Nah, di kolom 2024 ini, Bapak Ibu tambahkan ke kanan kolom baru. Kolom barunya itu tambahkan 2. Jadi ditambahkan kolom baru 2. Sebelah kanannya 2024. Tulis saja manual, lalu pilih lagi di sini selisih tulisnya. Nanti masukkan data-data manualnya seperti piutang, lain-lain PA desa, persediaan, tanah, peralatan dan mesin, kendaraan dinas bermotor perorangan, data manualnya dicantumin aja, tinggal dituliskan ke sini. Nanti Bapak Ibu tinggal lakukan pengurangan antara aplikasi dengan manualnya. Tinggal dirumuskan saja pengurangannya, lalu di enter. Tinggal ditarik aja ke bawah. Kalau sudah keluar data-data selisihnya, maka Bapak Ibu tinggal lakukan yang namanya penjurnalan. Jurnalnya masuk ke menu akuntansi lagi, lalu pilih jurnal, lalu pilih jurnal Blood. Nanti pilihnya di sini langsung ke jurnal penyesuaian neraca. Semesternya 1 dan diganti yang ujungnya semester 2. Klik view jurnal. Cara jurnalnya cukup tambah. Lalu nanti Bapak Ibu tulis nomor buktinya tergantung dari masing-masing yang mau di jurnal. Misalkan sedang jurnal persediaan, maka di JP persediaan 2024. Tanggalnya masukkan ke tanggal akhir tahun 31 Desember 2024. Jangan sampai salah tanggal Bapak Ibu. Keterangannya nanti tinggal pilih jurnal persediaan. Atau tulis saja misalkan tadi apa bahan kosnya. Jurnal
persediaan. Ibu untuk persediaan itu terpisah sumber dana. Ini sebenarnya Nanti yang diisi adalah kode rekening di bawahnya. Di bawahnya dilihat misalkan Bapak Ibu balik ke PowerPoint, jurnal persediaannya bertambah, maka debitnya cari persediaan. itu syarat untuk menerima penghasilan tersebut harus menyelesaikan laporan APBD dan BLD. Nah, karena kita APBD-nya baru mau jalan, jadi kita Nah, nanti mungkin dari arahan seperti yang Mbak Fira sampaikan, dilihat kode rekeningnya yang mana. Bapak Ibu bisa dilihat dari kode rekening yang sebelah kiri. Yang bahan ini adalah kepalanya, yang bawah seperti bahan bakar dan pelumas ini adalah level 2-nya. Seperti itu. Hitung ya. Rasanya. Jadi kalau misalkan di benda pos, Bapak Ibu carinya adalah di alat atau bahan untuk kegiatan kantor. Nanti tinggal ditulis saja kepalanya di 1.1.12, lalu titik 01, lalu pilih 03. Dan nanti bawahnya baru pilih sesuai yang mau kita jurnal, berarti di benda pos. Itu dia bikin kolom nanti kalau misalkan Kalau kreditnya nanti pilih yang beban, manualnya yang berarti harus di kode 8. ini tadi masuk di atasnya di draft lihat atasnya apa masuknya lewat mana? Konsistensi. Jelasin mereka Neraca. apa Neraca akhir ini neraca awal. Kami ini nanti. Dia mau buat berapa ya harus Kan di macam belum kita punya mungkin belum karena awal. Nanti Jangan ini jangan lama lagi ya tinggal jalan itu bukan jajan sama jajan ini terbiasa tanggal mau jalan jalan jangan so pusing sama ngantor orang sama ini jam kritis guys saya jadi saya ibu putri oh bukan kenapa kena sini di meja? Oke.
Nanti kreditnya tinggal dipilih disesuaikan ya Bu, Bapak Ibu dari kredit yang ada di PPT, yaitu di beban-beban itu di kode 8. Dan kalau di sebelah kanan, Bapak Ibu hanya Pilih untuk yang beban barang pakai habis, lalu pilih yang beban alat atau bahan untuk kegiatan kantor, pilih yang lebih rincinya itu beban pos, benda pos, maaf. Nanti sumber dananya pilih jasa layanan BLUT, nominalnya diinput dari nominal selisihnya. Selisih antara yang tadi sudah dihitung, dapatkan antara aplikasi dengan manual, selisihnya yang diinput nominalnya. pendapatannya itu apa? Cukup satu saja yang diinput, yaitu di debit. Kalau sudah dilakukan penjurnalan semua, Bapak Ibu ingin lakukan pengecekan, pengecekannya di menu akuntansi, lalu pilih di menu laporan unit pelaksana, pilih neraca akhir, nanti dipilih akhir tahun periodenya, level rekeningnya subrincian objek, gunakan penutupnya ya, sumber dananya yang pilih semua, nanti tinggal di generate laporan. Nah, cara mencocokkannya di mana? Cara mencocokkannya nanti dilihat di kolom 2024. Di kolom 2024, nilai-nilai ini sudah sama atau belum dengan nilai manual yang Bapak Ibu punya. Seperti itu. Ya, nanti diceknya di situ, Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Mungkin kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, untuk saat ini saya sarankan bisa langsung di input saldo awalnya, dan mungkin kalau ingin lakukan penjurnalan atas data-data seperti utang, piutang, dan lain-lain, itu silakan bisa dilakukan untuk penjurnalannya atau perhitungannya dengan cara nanti saya kirimkan lagi recording. Biar saya lihat tampilannya seperti apa. Saya akan siapkan data recordingnya for PPT beserta kode rekening 1 sampai 8 untuk mappingan atau acuan Bapak Ibu memilih kode rekening nanti. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan supaya nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk penginputan. Dari Puskesmas Merdeka mungkin ini bisa sulit dan saya bisa melihat. Baik, mungkin kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, maka untuk saldo awal beserta penjurnalan silakan Bapak Ibu lakukan ya. Kalau memang nanti akan kedatangan ke UI, setidaknya untuk penjurnalannya sudah ada selisihnya, biar nanti kita lakukan penjurnalan di UI seperti itu. Baik, paling kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Tapi nggak muncul, Bu.
dari saya ataupun rekan saya Mbak Vira. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangan di Zoom kali ini. Mungkin nanti ketemu kembali di Jakarta atau di UI untuk melanjutkan laporan keuangannya ya Bapak Ibu. Biar saya Kalau lihat. begitu izin saya akhiri untuk Iya. Zoom-nya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Makasih, Bu. Siang Bu. Selamat siang Ibu. Makasih, Pertanyaan Bu. ditampung dulu Ibu. Siang, sama-sama, Bu. Habis.